Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa dengan NIM 210101057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya yang berjudul Pemikiran Muhammad Arfan tentang Al-Quran. Di sini Muhammad Arfan lahir pada 1 Februari 1928 di Toirit Mimaut Kalibia, Aljazair. Arfan menempuh pendidikannya di Kalibia dan sekolah menengah di kota pelabuhan Oran. Selama SMA, ia menamatkan pelajaran di Universitas Algier dengan spesialis bahasa dan sastra Arab. Sejak selesai dari universitas tersebut pada 1957, Arfan melanjutkan studinya ke Paris dengan masih konsen dengan bidangnya. Dan sejak itulah dia menetap di Paris. Pendidikan formalnya diselesaikan pada tahun 1969 dengan meraih gelar doktor bidang sastra dari Universitas Sorbonne Paris. Dengan meraih gelar doktor bidang sastra dari Universitas Sorbonne Paris, tempat ia mengajar, pada tahun 1961 Arfan diangkat menjadi dosen di Universitas Sorbonne dan dijalani hingga 1969. Selanjutnya, dari 1970, Arfan mengajar akademik, kemudian kembali ke Paris sebagai guru besar sejarah pemikiran Islam. Menurut Arfan, adapun pemikiran Arfan tentang Al-Quran, yaitu menurutnya Al-Quran adalah fenomena bacaan, bukan yang dibaca. Alasannya tersebut menjadi bahasa tulis Al-Quran adalah pernyataan lisan. Ada 3 tahap menurutnya Al-Quran menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Pertama, wahyu adalah firman Allah yang transenden dan tak terbatas yang diistilahkan dengan al-kitab. Kedua, wahyu tak terbatas ini menjelma dalam sejarah dengan diwahyukan kepada Nabi dalam bentuk bahasa Arab. Ketiga, apa yang diterima Nabi sudah tertulis dalam mushaf pada tahap kedua. Wahyu bersifat unik karena hanya terjadi sekali, lebih jauh. Arfan mengatakan, kita tidak tahu apakah wahyu yang ada sekarang seperti pada tahap kedua tersebut atau tidak. Ketika itu, wahyu masih menjadi wacana yang terbuka. Berikutnya, pada tahap ketiga, wahyu menjadi mushaf dan itu yang disebut dengan teks atau Al-Quran. Pada tahap ini, wahyu menjadi korpus tertutup resmi atau gagasan-gagasan yang ditawarkan Arfan. Ini tidak lahir begitu saja. Itu adalah racikan dari pemikirannya dari belajar di barat. Arfan memang belum menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, namun paling tidak dia sudah berusaha memberikan beberapa contoh, misalnya surah Al-Fatihah. Di bawah ini diberikan contoh penafsiran Arfan terhadap Al-Fatihah dengan analisis semiotis. Menurut Arfan, Al-Fatihah menempati urutan ke-46 dalam urutan turunnya surah, tidak urutan pertama seperti yang ada dalam mushaf Utsmani. Karena itu pemahaman akan 45 surah sebelumnya juga diperlukan untuk memahami Al-Fatihah. Alasan menempatkan Al-Fatihah dalam urutan pertama menurut Arfan adalah karena surah ini
berkaitan erat dengan masalah atau ritual ibadah kita. Mula-mula yang dilakukan Archon adalah memeriksa tanda-tanda bahasa, memodali. Tiap bahasa memiliki tanda-tanda bahasa karena objek yang dikaji adalah Al-Quran yang tertulis dalam bahasa Arab. Kita harus mendasarkan bacaan pada bahasa Arab, bukan terjemahannya, karena terjemahan sebenarnya tidak bisa mewakili seluruh pesan dari bahasa yang diterjemahkan. Lewat tanda-tanda bahasa ini kita akan mengetahui pihak yang mengirimkan dan pihak yang dituju. Berkaitan dengan Al-Fatihah, Archon dimulai dengan menganalisis unsur-unsur linguistik seperti isim ma'rifah dan isim damir atau fi'il isim dan musamma. Muhammad Archon dikenal sebagai pemikir Islam modernis. Fokus perhatiannya tertuju pada persoalan Islam yang berhubungan dengan problem sosial, pemahaman terhadap kitab suci, etika dan kaitannya antara Islam dan modernitas. Dalam proyek pemikirannya yaitu dekonstruksi dan historitas secara etimologis. Dekonstruksi berarti pembongkaran dari dalam. Dekonstruksi merupakan alternatif untuk menolak segala keterbatasan penafsiran ataupun untuk menafsirkan yang baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.